Pakai bajumu. Bab 190. Perlina pun menahan dan akhirnya tidak bisa menahan keinginan hatinya. Dengan tidak rela berkata, sudah pergi cari dipukul, sendiri masih berani mengatakan, buka bajumu dan berbaringlah di sana. Dia benar-benar bukan tidak tega dengan si Jasper yang bodoh itu. Dia hanya terbiasa menjadi orang baik. Dasar, Jasper, kamu mau mati ya? Aku menyuruhmu membuka bajumu, bukan menyuruhmu membuka celanamu juga. Cepat, pakai kembali. Jasper dengan tidak berdaya berkata, bukankah kamu menyuruhku membukanya? Dan ada beberapa tempat yang masih belum diobati. Perlina menahannya. Suaranya sepertinya keluar dari celah giginya. Diamlah. Setelah mencapai tujuan yang dia inginkan, Jasper pun tidak berkata lagi. Mematuhi perintahnya dan berbaring di sofa. Mangsa sudah semakin dekat dengan jebakan. Tidak boleh terlalu buru-buru. Perlina melihat pria karena barusan selesai olahraga. Punggungnya sangat kuat. Wajahnya pun menjadi panas. Akhirnya dia sengaja berpura-pura tidak berekspresi dan mendekatinya. Setelah itu, Darlin pun menemani Derek di sawah desa. Menikmati ketenangan di lereng gunung. Hanya dalam kedipan mata, waktu berpisah pun tiba. Darlin sangat tidak tega pada Derek, tapi juga harus tega. Begitu kembali, dia sudah memutuskan untuk mengatakan dengan jelas pada Yos dan menyuruhnya mengatakan syarat terakhir. Kembali ke kota. Perlina sudah menyetir mobil ke stasiun bus menunggunya. Begitu Darlin keluar, dia langsung melihat mobil sport merah Perlina. Saat belum ada orang yang mengelilinginya, dia buru-buru berjalan ke sana. Darlin, kamu lambat sekali. Aku sudah menunggumu setengah jam. Perlina bersandar di mobil berkata. Darlin dengan tidak berdaya berkata, saat pulang sedikit macet. Lain kali kamu jangan datang menjemputku lagi. Lagian juga tidak begitu jauh kok. Tidak apa-apa, lagian waktuku paling banyak. Perlina duluan duduk di mobil. Darlin melangkahkan kaki mengikutinya. Mereka berdua duduk di mobil dan tertawa. Bagaimana? Apakah kesayanganku baik-baik saja? Perlina menanyakan keadaan tubuh Derek. Darlin menganggukkan kepala. Baik-baik saja. Masih begitu ceria. Baguslah. Perlina menyalakan mobil sambil melihat keadaan jalan sambil berkata, apakah kamu tahu, di hari pertama kamu pulang, Yos sudah menelponku. Tidak tahu. Nada Darlin sama sekali tidak tergerak menjawab. Kalau tidak mendengar telepon yang diangkat Jen, mungkin dia akan sangat senang. Lalu mengira kalau Yos mungkin menyukainya. Akhirnya semakin berharap, maka hati akan semakin sakit. Untung dia masih tidak terlambat untuk mengerti. Perlina merasa nada Darlin sangat aneh. Darlin, kamu tidak apa-apa kan? Walaupun aku tidak tahu kenapa Yos menelponku, pasti karena dia mengkhawatirkanmu. Berhenti sejenak, lalu dengan malu berkata,
Oh ya, saat itu aku mengatakan hal yang membuatnya marah. Kamu tidak akan marah kan? Mana mungkin, aku dan dia juga tidak ada hubungan apapun kan? Darlin tersenyum. Namun dari tatapan Perlina, ini sangat mengejutkan. Dia semakin yakin dengan tebakannya. Darlin, kamu jangan menakutiku ya. Apakah ada orang yang membuatmu tertekan? Tidak, kamu jangan asal berpikir. Hanya saja aku sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Tidak, tidak, Darlin, kamu pasti ada masalah. Perlina melihat senyuman Darlin. Hatinya pun merasa semakin kacau. Lina, aku benar-benar tidak apa-apa. Darlin melihat Perlina yang tegang pun menggelengkan kepala tersenyum. Dia hanya mengerti bagaimana menempatkan hatinya dengan semestinya. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa kamu tersenyum dengan begitu menakuti orang? Seperti akan mati. Lebih tepatnya, seperti biarawati yang sudah melihat jelas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Darlin melihat langit biru di luar jendela dan berkata, "Tidak begitu berlebihan seperti yang kamu katakan. Aku hanya merasa sudah waktunya membawa Derek pergi." Dokter sudah menelponmu? Perlina menjadi lebih tenang. Dia hampir saja mengira terjadi sesuatu pada Darlin. Iya. Sebenarnya dokter belum memberi kabar padanya. Darlin hanya tidak ingin teman baiknya khawatir. Jadi memilih untuk berbohong. Perlina menganggukkan kepala. Masalah kesayanganku itu memang tidak boleh diundur lagi. Darlin hanya tersenyum dan tidak menjawab. Mungkin Perlina merasa pendahuluannya kurang baik. Dia pun menceritakan hal yang dia ketahui seperti sebuah lelucon dan memberitahukannya pada Darlin. Darlin, kamu tahu tidak? Beberapa hari yang lalu, Jasper dipukul orang sampai wajahnya biru dan datang menyuruhku mengobatinya. Darlin terkejut dan bertanya, "Kenapa dia dipukul?" Perlina tersenyum bangga. Kamu pasti tidak bisa menebak. Dia dipukul Yos. Dengar-dengar, hidup Yos juga tidak begitu baik. Kamu rasa lucu tidak? Tidak menunggu Darlin tertawa, Perlina duluan tertawa terbahak-bahak. Sesuai dugaan, suara tawa tidak terdengar. Bertepatan bertemu dengan lampu merah, Perlina menghentikan mobil dan memalingkan kepala melihat Darlin yang melamun lalu bertanya, "Darlin, apakah kamu tidak merasa lucu?" Lumayan lucu." Darlin memikirkan Yos mungkin juga terluka. Hatinya yang tenang pun menjadi kacau. Perlina mengerutkan dahi. "Darlin, kamu sedang mempermainkanku ya? Lucu, tapi seperti ini." "Lina, sudah lampu hijau." Darlin pura-pura tidak mengerti, memperingatinya. Suara klakson pun mendesaknya. Perlina hanya bisa duluan mengendarai mobilnya. Dia merasa ada yang berbeda dengan Darlin. Lebih tepatnya, apa yang berbeda, dia juga tidak bisa mengatakannya. Tidak boleh. Tunggu ada waktu. Dia harus menyelidikinya. Darlin melihat Perlina memutar kemudinya pun berkata, "Lina,
Aku ingin pulang ke rumah. Rumah miliknya sendiri. Kamu tidak ingin pulang ke rumahku? Kamu sendirian, tidak takut ya? Laporan Leo masih belum selesai. Tidak apa-apa, bukankah beberapa hari ini kamu tidak ada urusan? Setelah begitu lama Leo juga tidak tergerak. Pasti dia sudah menyerah. Perlina tidak setuju dan berkata, walaupun beberapa hari ini tidak terjadi apapun, itu tidak berarti dia tidak akan melakukan apapun. Mungkin dia sedang menunggu kamu lengah. Dan bukankah saat itu Leo mengirimkan barang yang begitu menjijikkan padanya? Apakah dia tidak takut? Sudah lewat begitu lama, tidak apa-apa. Bagaimanapun, di sana adalah rumahku. Perlina melihat Darlin yang bersikeras hanya bisa memutar balik kemudi dan mengantarnya pulang. Lalu berkata, Darlin, aku benar-benar curiga. Apakah kamu sudah dirasuki? Malam ini adalah pesta ulang tahun si keji itu. Kamu yakin ingin pergi ya? Kalau kamu tidak pergi juga tidak apa-apa. Perlina tetap tidak ingin Darlin pergi. Siapa yang tidak ada masalah ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri? Tidak apa-apa, aku sudah berjanji padanya. Tidak pergi juga tidak baik. Lagian, kedepannya juga tidak ada kesempatan lagi. Anggap saja perpisahan terakhir. Baiklah, malam ini aku datang menjemputmu. Perlina tahu dia tidak bisa menasehatinya. Lebih baik dia menemaninya pergi saja. Terima kasih Perlina. Tidak peduli apapun keputusannya, selalu mendukungnya tanpa syarat. Benar-benar berharap mereka berdua bisa terus seperti ini.